Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucapkan terima kasih. Karena kami di malam ini bisa dengan tenang mengambil tenaga yang baru. Dan sampai pada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar bugar. Sebab itu Tuhan, sebelum kami mau melanjutkan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu, supaya kami Tuhan semakin kuat. Kiranya firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami melakukan. Terima kasih Yesus, amin. Shalom buat saudara-saudara kami. Baiklah kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi, Rabu tanggal 12 Februari 2025. Diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16. Begini bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tema kita hari ini mengatakan pergunakan waktu yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf yang banyak dipengaruhi oleh filosofi Cina yang bernama Maxwell berkata, kalau seseorang dilahirkan di keluarga miskin dan dia menjadi miskin, itu adalah soal biasa dan realitas yang harus disyukuri. Sebaliknya, kalau seseorang itu sampai besar hingga dewasa dan hingga ke liang kubur tetap menjadi orang miskin, maka ini tidak hal biasa lagi. Ini adalah persoalan dan barangkali ini adalah dosa. Apa yang mau kita lihat dari penuturan Maxwell di atas tadi? Betapa pentingnya berpikir positif, realistis dan proaktif dalam hidup ini. Kita terpanggil senantiasa untuk bertindak arif atau bijaksana. Maka seiring dengan berjalannya waktu, kita akan semakin arif dan dimampukan mengisi hari-hari hidup kita dengan baik. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami, pesan demikian juga hendak kita dengarkan dalam nats ini. Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang mau kita lihat dari nats kita ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku? Yang pertama yang mau kita lihat ialah jadilah orang arif. Berjuanglah supaya jangan menjadi orang bebal. Dan yang kedua, apa artinya orang arif? Orang arif ialah orang yang mampu mempergunakan waktu yang ada dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini tentu bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan bahkan juga kecerdasan
spiritual. Ini tentu bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan bahkan juga kecerdasan spiritual. Dan yang ketiga dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Sebenarnya hari-hari itu sendiri bukanlah jahat. Yang jahat ialah manusia yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik-baik hari-hari hidupnya. Itu sebabnya waktu harus dilihat dari hal, yaitu sebagai kronos atau urutan waktu, kronologi, dan kairos atau peluang kesempatan. Bagi orang Kristen, waktu tidak sekedar urutan waktu, tetapi sebuah peluang untuk bertumbuh secara benar seturut dengan kehendak Tuhan. Seruan Paulus ini juga bergema di tengah-tengah kita, saudara-saudaraku. Sebagai orang Kristen, mari merawat dan membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang benar adalah hidup yang senantiasa bertumbuh dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Caranya sederhana, yaitu mari memakai waktu dengan baik dan mari mengisi hari-hari hidup kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang benar dan membangun. Hidup kita harus dinamis. Ini adalah pilihan sekaligus panggilan dari Tuhan. Hidup yang berkualitas menjadi pilihan kita bersama. Keluarga kita masing-masing menjadi wadah tempat lahirnya berbagai kreativitas dan inovasi seturut yang dikehendaki Tuhan itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sapaan firman-Mu buat kami pada saat ini. Supaya kami benar-benar memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan waktu yang jahat, tapi kami yang tidak pintar untuk memakai waktu, akhirnya waktu itu menjadi jahat. Dikatakan orang yang agak malas. Oleh karena itu Tuhan tuntun kami untuk memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami benar-benar memakai waktu ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuntun kami setiap saat. Supaya kami Tuhan benar-benar memakai dan memuji, memuliakan Engkau. Di saat kami memakai waktu ini, kami tahu untuk berterima kasih. Karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Memberikan waktu yang baik ini untuk mengerjakan pekerjaan kami. Supaya kami mendapat berkat melalui pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih. Dalam satu hari ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, mengajari kami, memberikan kebijakan supaya kami arif memakai waktu ini. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami.